Doa oleh Ibu Lia Billy SPD. Segala syukur kami bagi-Mu Tuhan, Allah yang mempunyai langit, bumi, lautan, segala isinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bapak Institusi SPD MPD. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kupang Tengah, dan yang saya kasih Bapak, izinkan saya menyampaikan laporan kegiatan in-house pada pagi hari ini. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan terus dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait. Semua menyadari bahwa mutu pendidikan akan dapat ditingkatkan jika ada keterkaitan secara sinergis antara unsur input, proses, dan sarana pendukung. Khusus tentang proses, maka pembelajaran primadona adalah sesuatu yang sangat urgen dan strategis untuk diperhatikan, serta kualitas profesionalisme gurulah yang menjadi aspek utamanya. Sekolah dituntut peran yang besar dalam meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan melalui penyusunan kurikulum yang sesuai dengan potensi dan aspirasi masyarakat yang menjadi pendukung dan sekaligus sebagai stakeholder pendidikan dalam wilayah cakupan layanannya. 1. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan IHT. Yang menjadi acuan hukum pelaksanaan in-house training TK di SMA Negeri 1 Kupang Tengah adalah sebagai berikut. A. Keputusan Mendikbudristek nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. B. Keputusan Kepala BSKAP nomor 001/KR/2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka Belajar. Keputusan perubahan keputusan Kepala BSKAP nomor 008/KR/2022 tentang capaian pembelajaran. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini Bapak Linus Solusi SPD MPD, Bapak-bapak pengawas yang belum sempat hadir saat ini, teman-teman guru yang saya kasihi. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat selalu. Yang pertama, kita menyampaikan terima kasih Tuhan karena hari ini kami SMA 1 Kupang Tengah boleh bertatapan langsung dengan kepala kami, Kepala Dinas, tentang ini satu kerinduan kami karena waktu baru-baru Bapak datang ke sini banyak teman-teman yang tidak kenal Bapak sampai sini baru sama, oh ini Kepala Dinas, baru bilang, aduh itu Kepala Dinas kok. Untuk itu dengan kerendahan hati kami semua teman-teman meminta kepada saya untuk kalau bisa Bapak Kepala Dinas hadir bersama-sama dengan kami untuk menyampaikan materi tentang kebijakan kurikulum Merdeka, walaupun kami belum ada di database kami sekolah termasuk kurikulum Merdeka,
Tetapi sudah tentu bahwa kurikulum merdeka ini wajib dilaksanakan cepat atau lambat itu pasti. Karena 10 tahun pasti berubah kurikulum. Untuk itu sebagai informasi Bapak, kami guru-guru semua ada 54 orang bersama pegawai, 21 itu ASN, P3K ada 3 orang, guru kontrak provinsi 2 orang, kemudian yang sudah punya NOPDK yang didanai oleh BOS itu 18 orang, sedangkan yang masih komite itu 10 orang ditambah pegawai 12 orang. Ini juga merupakan suatu kerinduan bagi teman-teman. Ada yang semua 40 lebih tahun ya teman-teman, ada yang sudah 40 lebih tahun mengabdi 20 tahun di SMA 1 Kemang Tengah. Tetapi itu kerinduan mereka untuk kalau bisa. Bapak kami di sini, kami pakaian semua seragam, hanya beda di lambang. Sehingga tidak ada perbedaan bagi anak-anak bahwa ini guru negeri, ini guru honor, ini guru pos, komite dan lain sebagainya. Jadi kami semua pakai pakaian seragam yang sama, hanya lambang saja yang berbeda. Untuk itu kami juga berharap bahwa ini bagian dari bagaimana kita merefleksikan diri kita sepenuhnya. Jadi bukan saja pada Tuhan, tetapi juga kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Karena ada satu hal Bapak, kami sama sekali tidak punya guru matematika yang ASN. Itu kami masih semua guru honor komite dan honor pos. Itu kemudian guru sejarah juga 1 orang PNS, tetapi tahun depan Pak Indi Gafung sudah pensiun, berarti kami tidak ada. Maksud kami adalah ada salah satu guru ASN yang menjadi pedoman bagi teman-teman yang lain. Karena kalau misalnya terlambat dana pos, terlambat uang komite, PNS itu pasti dia wajib hadir tanpa ada persoalan kecuali dia tidak bisa bangun dari tempat tidur. Jadi itu harapan kami sehingga sekolah kami juga bisa bersaing dengan sekolah-sekolah yang ada di kota. Kemudian yang kedua Bapak, kami punya ruangan, kami kebanyakan pakai lab IPA, lab fisika. Perpustakaan kami tidak pakai ruang kelas karena ini merupakan tempat yang aman bagi siswa. Jika ada bapak ibu guru yang berlangsung hadir, mereka tempatnya belajar di perpustakaan. Sehingga ada ruangan sekatan sekitar 3 ruangan sekat yang kita jadikan sebagai ruang kelas. Ruang IT juga tidak ada lab IT, kami hanya punya ruang kelas yang kami jadikan ruangan IT. Nanti sebentar Bapak, sehingga sebentar untuk tengok ruangan, walaupun sederhana, tapi kami membenahinya sehingga pada saat kita masuk ke dalam ruangan itu bermakna bagi Bapak Ibu guru yang mengabdi di SMA 1 Kupang Tengah. Kemudian selanjutnya nanti sebentar baru teman-teman yang bisa menyampaikan usul saran. Kebetulan hari ini video hadir tepat waktu teman-teman. Untuk itu kita juga harus seperti Bapak. Ya, kalau Bapak sedemikian pasti anak-anak akan mengikuti jejaknya. Amin kau teman-teman. Amin ya. Jadi kemudian kami juga mohon kesediaan Bapak untuk membuka kegiatan ini dengan resmi. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kegiatan kami pada hari ini selama 3 hari teman-teman ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salve. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam Pancasila. Ibu Kepala Sekolah yang kami hormati bersama para wakil, wali kelas, dewan guru, tenaga pendidik, sehingga Bapak Ibu yang sangat dipilih oleh Tuhan untuk menjadi guru di sekolah.
Ketika kita mendengar laporan jawaban dia, menyimak tataran gagasan dari Ibu Kepala Sekolah, tentu sejalan dengan problematika persoalan pendidikan yang ada di Nusa Tenggara Timur. Hidup itu harus ada masalah. Kalau tidak ada masalah, kok tidak terus. Masalah itu antara harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi secara teori manusia itu cenderung mati dan mati. Siapa mau mati? Tidak bisa berpendidikan. Dan pendidikan tidak boleh mati, apalagi mati suri. Kalau mati dan mati suri, tentu ada grade-nya. Tetapi instrumen yang paling terkuat tentu ada di leadership dan juga dukungan dari Bapak Ibu Kepala Sekolah yang merawat dan mendukung cita-cita siswa yang mau memilih sekolah ini yang terletak di Ibu Kota Kabupaten Kupang. Ini bukan pinggiran Ibu Kepala. Nah, saya lihat Ibu Kepala dengan Kabupaten Kupang. Tapi kotanya di mana? Tanyalah kepada bupatimu dan wakil bupatimu. Kalau ini kota ini ditata secara baik, tentu ada variabel lain yang mengatur lebih lanjut. Kita guru menyiapkan siswa kita untuk mengisi variabel-variabel ketika mereka menamatkan diri kuliah kerja. Dan tentu kekuatan ada di birokrasi. Kalau kita bicara birokrasi, salah satunya birokrasi pendidikan di Nusa Tenggara Timur. Maka ada kepala dinas, ada menteri pendidikan, ada sekretaris, ada kepala bidang, ada kepala sekolah, ada guru ASN, B3K, honor bos, honor komite, dan tentu ada siswa dan dukung orang tua. Nah itu ada 8 standar pendidikan. Itu buku suci yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh sekolah kita. Kita mau jalan kiri kanan dan sebagainya, tentu panduan kita ada di 8 standar pendidikan yang terintegrasi di dalam sebuah pendanaan. Ada di dana apa? Bapak dan Ibu? Dana apa? Dana bos kan? Siapa? Bendara sini mana? Nah, Ibu Bendara. Nah, 8 standar itu termuat di dalam dana pos. Ketika kita bicara 8 standar, tentu standar mana yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan dukung orang tua, standar mana yang harus dipenuhi oleh internal sekolah dan juga para guru itu sendiri. Maka kita boleh berbangga setiap bulan, setiap tribulan kita memperoleh hak-hak kita. Ada sumber dana pengkajian, ada sertifikasi, ada tunjangan khusus, dan tunjangan-tunjangan lain yang terintegrasi di dalam manajemen sekolah ini. Pertanyaan kritis, tunjangan bertubi-tubi ini ada pergeseran pergerakan siswa kita, ada tidak? Kalau tidak ada pergeseran pergerakan siswa mencapai level yang diidamkan, maka ada komunikasi pedagogi antara guru dan siswa, siswa dan guru, dan manajemen dana. Ini tidak boleh terjadi. Sehingga sangat senang ketika sekolah ini walaupun tidak masuk di dalam list mereka belajar, tapi mau memerdekakan diri, mendekatkan pelayanan untuk mengetahui anatomi dan seluk-beluk kurikulum mereka belajar. Apa itu merdeka? Itu adalah sebuah kebebasan, ya kan? Maka pemilihan kurikulum merdeka bebas dari rasa takut dan penindasan dogmatis pembelajaran, memberi ruang yang cukup tinggi kepada manajemen internal sekolah dan siswa itu sendiri. Sehingga kurikulum ini memberi ruang yang sangat bagus. Sisa guru kita mau berubah tidak? Bapak Ibu mau berubah tidak? Para paradigma berubah tidak? Perubahan itu dimulai dengan diri sendiri, dari dalam sendiri, bukan didorong dari luar atau diingatkan ulang-ulang. Kalau tidak ada perubahan sama sekali, maka manusia itu pada titik yang tidak bisa diatur kembali, titik kegelapan. Maka mental block itu gini, ketika Anda melangkah, ada kekuatan ini tidak bisa.
ini tidak bisa. Nah, tetapi Metablo ini kita buka pelan-pelan, maka kita mengundang sumber daya yang tersedia, narasumber internal, guru penggerak, kepala sekolah penggerak, atau guru-guru potensial senior junior, kita padukan untuk membantu pemahaman kita terhadap item-item materi-materi yang diperdengarkan, dibacakan oleh ketua panitia, dan tentu dalam arahan dari internal lagi kepala sekolah. Nah, ketika kepentingan daerah ini kalau kita singgung, Bapak dan Ibu, maka kita awali dengan sebuah pertanyaan besar. Pertanyaan besar itu diawali dalam sebuah skema pembelajaran mereka belajar. Sehingga kita susun, jadi ada perbedaan tidak dari pula atau guru CPNS, tidak. Kita guru yang memang sedikit lagi mau pensiun, sedikit lagi 1 bulan lagi mau pensiun, 2 bulan lagi mau pensiun, dan kita sudah melewati masa-masa sulit menjadi guru. Nah, menjadi guru hebat itu luar biasa. Menjadi guru inspirasi jauh lebih bagus. Maka kurikulum mereka belajar dengan item-item tadi. Laporan ketua panitia tadi itu bersifat kerangka kerja Bapak Ibu sekarang itu yang saya dengar tadi, pekerjaan paling bersifat administrasi, ya kan? Teknik penyusun ini, mendesain ini. Tetapi jauh lebih bagus adalah praktek pembelajaran internal. Maka Ibu Kepala, siswa masuk tidak? Masuk tidak? Nanti diatur bagaimana 4 hari ini supaya ada siswa yang masuk. Kelas mana yang masuk? Supaya ada on, ada apa? Ibu-ibu mau senang on atau in? Nah, mau on atau in? Dua-dua mau semua. Nah, harusnya ada on, ada in, supaya praktek itu nyata. Sehingga skema yang disampaikan oleh narasumber diskenakan di sebuah kelas, kemudian ada otokritik yang harus diperbaiki. Ada kelas mini, baik di kelas besar maupun kelas ini, sehingga skema gerakan memfasilitasi siswa tiap hari diperbaiki, dan ada otokritik disinggung, tidak perlu tersinggung di dalam sebuah pelatihan-pelatihan ini. Kapan lagi? Dinas tidak mungkin melatih guru 27.000 lebih melatih guru dalam sebuah gedung yang besar. Stadion Oslo itu tidak tampung 27.000 lebih. Nah, kalau sudah tampung banyak itu bicaranya seperti kita buang jagung di tengah, kita kasih itik bebek ayam makan. Nah, lo mengerti tidak ada persoalan. Yang ini kalau ya kepala dinas punya bicara sedikit dengan dia tepuk tangan, nah, selesai itulah. Itu yang bukan kita cari. Yang kita cari adalah substansi dari sebuah materi. Contoh tadi materi apa? Laporan. Materi pertama apa? Kebijakan kan? Kebijakan STK jelas ada 8 standar pendidikan. Guru tenaga kependidikan harus S1. Ketika S1 ini berjalan, maka ada berbagai penguatan. Ketika kita bicara tentang penguatan ini, maka Bapak dan Ibu harus mengerti benar-benar apakah selama ini sudah ada interval waktu untuk menyeleksi kelebihan dan kekurangan. Ya, dari kompetensi dasar sekarang dia masuk di apa? Kurikulum baru namanya apa? KD. Kompetensi dasar. Kurikulum mereka namanya apa? Apa? CP. CP itu apa? Catatan pembelajaran. Ada akun belajar semua, ada tidak Bapak dan Ibu? Ada. Sudah pernah buka berapa kali tiap malam buka? Tidak pernah. Siswa ada akun belajar tidak? Siswa semua berapa? 500. Akun belajar ada buka tidak? Ada buat untuk siswa tidak? Ada tidak? Nah, tapi kamu belum tahu ya. Akun belajar kan harus wajib dimiliki oleh guru dan dimiliki oleh siswa. Nah, supaya kelas 12 itu mereka bisa masuk perguruan tinggi negeri dan lain sebagainya kan lewat akun belajar. Di dalam akun belajar itu berbagai materi yang kalian percakapan hari ini ada di dalam situ. Di YouTube juga ada buka dan sebagainya. Jadi jangan tunggu narasumber beri telan bulat-bulat, tidak. Dan saya Bapak Ibu sudah baca, cuma belum serius. Sehingga materi yang diberikan sebentar itu materi yang bersifat andragogi, pembelajaran orang dewasa.
Jadi hanya munculkan kasus masalah, dia input, kemudian yang berat-berat itu dibahas. Bukan dimulai, ini perhatikan pengertian ini, topik ini. Kamu mata mengantuk semua. Karena kamu takut ibu kepala sekolah, sudah kamu duduk di tangan, aduh begini, main HP belakang, sedikit lagi keluar kamar mandi, masuk lagi. Jam ini jemput istri, jemput anak. Dan kalau berani ikut kegiatan ini, berani meninggal satu, anak orang yang jemput, istri naik motor sendiri atau vaksin sendiri. Jadi fokus betul-betul ini. Kalau tidak ada kefokusan sama sekali, maka bilang ini kegiatan seperti biasa. Nah, ini tidak boleh. Ini berpengaruh kepada kualitas pembelajaran yang didesain dari keuangan. Nah, itu Bapak dan Ibu, saya berharap hal ini juga menjadi sebuah masalah. Saya sangat tertarik ketika laporan Ketua Panitia mengawali kepentingan daerah. Sekarang saya mau tanya Bapak dan Ibu, visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kupang apa? Tahu tidak? Tidak tahu. Nah, apalagi siswa pasti kenal lagi. Nah, visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Timur tahu kan? Tahu tidak? Visi pemerintah Gubernur yang besok akan berakhir pada periode pertama itu apa? Misinya apa? Jadi paling bahasa-bahasa yang ada di depan itu hanya hiasan belaka, tapi tidak pernah membaca. Ya, bagaimana kita menceritakan Bango sementara kita dalam tempurung, ya kan? Gimana kira-kira? Visinya apa? Misinya apa? Nah, kamu tidak lulus semua. Nah, ini hal yang penting. Kita bicara apapun, kita kasih belajar anak pun tidak boleh terasing dari kepentingan daerah dan potensi daerah setempat. Anda boleh bisa bicara, bisa belajar seperti buku daerah dan buku-buku ini dan sebagainya yang begitu rapi. Saya yakin pas kamu tidak pernah baca semua. Yakin, buku ini begitu rapi. Nah, kerapian sebuah buku itu bukan berarti substansi diabaikan. Seberapa banyak Bapak itu memutilasi isi buku ini dan mempertentangkan. Sehingga ada tematik. Bagaimana geologi masuk kimia, kimia masuk fisika, fisika masuk matematika, IPS ekonomi masuk di sejarah, sosiologi dan antropologi di dalam sebuah tematik pembelajaran dalam mengusung ini. Tanpa adanya kolaborasi lintas guru mata pelajaran, maka kemampuan siswa kita sangat struktural. Dia tidak utuh. Ini tidak boleh terjadi. Ini butuh kerelaan kalian, maka wajib hukumnya musyawarah guru mata pelajaran internal harus dihidupkan. Ada matematika ada berapa? 4. Non PNS semua kan? Nah, itu bagus. PNS bukan menjadi sebuah halangan. Baju yang kita kenakan ini tidak ada perbedaan antara AC PNS. Yang menjadi perbedaan adalah totalitas dedikasi kita untuk memberi sebuah warna. Mana guru mata pelajaran matematika mana? Mana semua? 1, 2, 3, 4 orang. 4 orang pernah berbicara, pernah diskusi sama-sama, kelas 10, 11, 12, pernah bercakap-cakap, duduk sambil minum kopi, makan kue, donat. Pernah tidak? Pernah ya? Kalau pernah luar biasa. Sehingga kompetensi atau capaian pembelajaran tertentu pada hal tertentu guru X agak sulit, maka guru B bisa masuk sama-sama menjadi sebuah mentor di dalam pemahaman itu. Jadi kau jangan paksa. Kalau kau tidak tahu, ragu-ragu, kau minta guru ini, kita udah masuk kan? Nah, mungkin saya sajikan, saya mengerti, tapi saya sajikan siswa kurang mengerti. Coba teman masuk, pasti yang paham. Nah, itu skemanya. Kalau ini dijalankan di dalam lintas internal, maka di situ ada pengakuan, saling mengakui, saling memberi, mendorong, dan menginspirasi. Baru kita keluar. Karena itu saya senang sekali ketika Ibu Billy dengan teman-teman kemarin mereka datang di kantor gubernur pada Sabtu ke-4 hari Jumat ya. Mereka mau sebagai guru mata pelajaran bahasa di Kabupaten Kupang inspirasi diri, memintakan diri sendiri tanggal bulan September tanggal berapa belasan, sehingga ini bisa berjalan. Nah, kalau di dalam ini kuat, maka dia keluar, dia sangat menginspirasi. Maka ada guru mata pelajaran, musyawarah guru mata pelajaran ibu kepala, sehingga kepala sekolah tingkat Kabupaten Kupang itu rapat membahas kepentingan guru, temuan-temuan
supervisi di dalam akademik ini, saya matematika sama kita mau dorong supaya ada musyawarah guru mata pelajaran Kabupaten Kupang diperkuat kembali. Contoh seperti bahasa, tepuk tangan buat guru bahasa Inggris. Ekonomi ada tidak? Ada di kabupaten? Jalan? Belum. Fisika ada tidak? Tingkat kabupaten ada tidak? Ada. Biologi? Ada. Jalan tidak? Belum jalan. Kamu takut karena daya Hontimu terjauh? Ya? Jauh. Jangan merasa dekat. Kalau kamu bertemu itu bercerita semua, ketemu guru-guru laki-laki perempuan tidak kerja, muka semangat 45. Kenapa? Ada kontak psikologis dan kontak akhirnya kita padukan di dalam. Sehingga tidak ada keraguan apa-apa. Hasil seperti ini, Bapak Ibu memberi rekomendasi kepada kepala sekolah, kemudian kepala sekolah membawa, kalau tingkat tidak bisa dibacakan di dalam pusat mata pelajaran dan Korwas pengawas. Kalau tidak bisa ya kantor besar masih tersedia. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu pasti tidak pernah muncul di kantor di ruang saya, pasti tidak pernah sama sekali. Ya kan? Ibu kepala mungkin satu kali. Guru lain saya tidak pernah lihat muncul di ruangan. Tidak ada. Kamu kalau gaji terlambat itu, ini kepala inspirasi. Dia tindakan tersendiri, ibu kepala. Untuk tindak lanjutnya. Undang Naibona datang bicara tentang padi. Turun T5-nya masuk, turun survei sama-sama. Ini jelaskan di situ. Kemudian karya ilmiahnya langsung masuk. Teknik budidaya padi ini sebagai budidaya. Masuk di dalam. Itu maksud saya, dimulai dengan sebuah pertama masalah. Ini hari kita pertemuan soal ciri-ciri pertumbuhan. Tumbuhan yang ada di seputar. Anak-anak, selamat pagi. Ini kita punya permasalahan ketahanan pangan yang ada di daerah sini sebagai berikut. Inventaris ya, ini kita coba bahas. Kemudian kajian dan materi lanjutan. Rencana aksinya seperti ini. Itu dibuat. Pikiran tercecer ini, Bapak dan Ibu. Ini pikiran tercecer ya. Maka siapa yang kurikulum sini? Pakai kepala sekolah kurikulum. Nah, Bu punya tugas loka karya internal. Tim pengembang kurikulum internal untuk meramunya kembali, dilihat kembali, lalu pertemuan kembali. Coba tayangkan, ini dia buat seperti ini, lalu kembangkan menjadi sebuah pembelajaran sehingga nanti P5 akhir nanti tidak semata-mata sebuah produk, ya, dalam bentuk visi tidak semata itu, tapi ada karya-karya seperti di bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dan seterusnya. Ini harus dilakukan. Kalau Bapak Ibu tidak melihat ini sebagai sebuah masalah, maka ini sama seperti tidak ada perbedaan. Nanti menteri baru, apalagi presiden juga mau turun tahun depan, presiden baru pasti menteri baru ganti menteri. Tapi substansi kita harus ketahui sama-sama. Ini sama dengan mata pelajaran sosiologi, antropologi, bahasa Indonesia, biologi, kimia, lain sebagainya. Harap ini mudah-mudahan narasumber menangkap ini pemikiran besar ini, dan di silabus nanti coba ambil tarik satu kolom lagi, tambah kepentingan daerah, potensi daerah setempat. Jadi contohnya ada selesai rencana aksi, dan siswa kita menunggu perintah dari guru. Kecenderungan maka Bapak Ibu menggunakan kelebihan ini untuk memperkaya. Saya sudah bicara ulang-ulang, cuma saya lihat di sekolah belum jalan, karena masih terpaku dengan administrasi Bapak dan Ibu. Ini tidak penting. Makanya lahirlah Mas Nadi pilih Merdeka Belajar itu untuk mengakomodir berbagai potensi daerah yang ada di sini. Ini hal yang bersifat konsep. Bapak Ibu menjabarkan secara konkret, lalu lihat seperti apa, dicoba, hasilnya jelas. Itu berarti siswa kita nanti tidak ada mau jadi PNS, karena dia potensi. Ini hasil kalau selesai olah habis, maka guru kewirausahaan mana? Bapak Ibu. Nah, Ibu punya tugas menghitung berapa proses bisnisnya bisa berjalan. Kalau dijual di seperti ini 1 hektar
tanam jarak sekian, gurunya sekian, hasilnya dari sekian. Maka siswa terinspirasi. Jadi jangan harap uang dari sekolahnya atau uang dari orang tuanya. Dengan dia perdagangan seperti ini, maka segala potensi terkait dengan lingkungan sekolah benar-benar terang. Saya berharap ini menjadi sebuah mata rantai dalam pertemuan ini, sehingga ada action yang harus dilalui. Maka kata kunci yang pertama, uji coba terus. Jadi kalau satu pengawal Pemepis, Pak Stefano, mereka omong teori, Ibu dong langsung interupsi, siapa tahu ini basis. Kita mau cari solusi masalah dasarnya, kita bedah, masuk pada inti. Bisa tidak? Yang kamu belajar nol lagi. Inventaris peta permasalahan yang kamu tidak mengerti, sharing langsung. Bukan mulai, apa itu kurikulum, tahap-tahap tidak penting. Kalau tahap-tahap, Ibu dong buka, munculkan. Coba kita bedah. Dan harus ada fasilitator di dalam, penggunaan fasilitator permata pelajaran harus ada. Bisa tidak? Selesai, arahan umum, praktek di ruang, ada ruang ini, masuk ke ruangan, besok lusa cari kelas cita masuk, tapi belum harus praktek. Saya kira ini arahan saya bersifat umum, langkah saya ada di pemikir-pemikir, kurang lebih seperti ini, saya mendukung penuh. Sehingga hari ini, mudah-mudahan ada dampak yang luar biasa. Sekolah ini jarang saya kunjungi. Saya datang pertama itu COVID, sore-sore. Saya mau ketemu guru, mereka bingung. Apa dari mana ini? Ini buta huruf ini. Kepala dinas viral di mana-mana. Ada yang tidak tahu itu berarti lo malas banget. Lo tidak cocok jadi guru. Lo cocok kerja museum. Tapi ini guyon. Saya berharap ada kebangkitan baru. Sekolahmu itu di pinggir jalan. Ini sekolah yang sangat strategis. Orang lain masih sampai di pedalaman Elfon Timur itu. Dia naik motor sampai Ambeien, naik motor sampai Kandungan turun. Masuk rumah sakit minta pindah terus. Kan dia tarik dia pulang. Seperti Pak siapa yang tinggal jauh di Membangun Dela, kepala sekolah. Pak Kono ya. Ini saya waktu tidak nyala, lu setua, lu sepanjang tinggi pulang hampir 10 tahun lebih, matilah, waktu tidak jalan. Saya tanya tanah suara, belum ada tanah. Lu beli tanah di, karena lu sekolah di Suicilu, bukan tanah murah-murah, lu belum beli. Tidak jalan. Sekian dan terima kasih, saya nyatakan kian ini bukan secara resmi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Salve. Om Santi Om. Om Santi Om. Nama budaya. Salam Pancasila. Nyatakan kegiatan buka secara resmi. Ada sarana dan prasarana itu kan ada alat, kemudian ada sumber belajar, ada bahan. Jadi di sini bisa mereka staf kembali kepala sekolah. Bahkan di tingkat provinsi nanti orang yang staf kembali di dinas. Bahwa kami akan ada dipanggil oleh Balai Guru Penggerak NDT atau dari PPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan NDT yang dulu LPMP untuk mengikuti kegiatan ini. Gitu. Jadi tidak ada lagi yang surat masuk ke kepala sekolah kemudian karena kepala sekolah tidak suka digurkan di guru orang. No.